Oke, let's get started. Yang pertama, saya mau ngebahas rumus yang populer dan powerful, oke, tapi jarang digunain, namanya offset. Oke, namanya offset. Jadi ini adalah real case karena dulu waktu saya masih rajin main saham nih, oke, bukan main saham ya, nabung saham, oke, saya ngeliatin harga IHSG, oke, buat teman-teman yang suka trading, yang suka liatin pergerakan harga IHSG, oke, indeks harga gabungan di Indonesia ya, oke, indeks harga saham gabungan, oke, kita penting banget tuh buat mengerti yang namanya moving average, oke, jadi karena harga saham itu ada terus setiap hari, ada lagi, jadi moving average-nya itu moving, oke, ikut-ikutan jalan, oke, misalnya ada last 3 days, oke, jadi moving 3 days moving average, oke, atau sebutnya 3 SMA gitu ya, SMA itu simple moving average, oke, ada juga yang 7 days dan bla bla. Nah, sekarang saya mau tunjukin gimana Excel bisa ngebantu kita nih dalam nomor 1 dapetin datanya secara up to date, dan nomor 2 bikin rumus average menggunakan offset. Oke, jadi di sini datanya nggak ada sengaja karena saya mau tunjukin di dalam Excel, ini adalah bagian dari Power Query ya, di bagian data, oke, teman-teman bisa ngambil data from web, oke, from web. Jadi saya klik from web, agak sebentar kita menunggu, oke, dan sebentar lagi dia akan keluar table kayak gini nih, oke, semoga kelihatan ya, kelihatan nggak? Ada namanya from web, oke, sepertinya kelihatan. Dan di sini kita kasih URL-nya. Kebetulan saya udah save URL-nya. Jadi sebentar saya akan paste URL-nya. Oke, URL-nya ada di sini. Oke, dari finance.yahoo.com quote history, saya klik OK. Oke, kita tunggu sebentar. Yang terjadi adalah Excel akan mencoba ya mengambil ada nggak tuh data table di situ. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada web view, oke, saya bisa klik web view. Ini adalah web yang tadi saya masukin ya. Jadi ini adalah historical dari Jakarta Composite Index per hari dari entah dari bulan Maret lah kalau nggak salah, oke. Tapi dalam table view di sini, oke, ini by the way adalah bentuk Power Query ya. Ada 2 table ternyata, oke. Excel mendeteksi ada 2 table. Yang pertama table document, but it's not important, oke, cuma gini doang ya. Yang kedua table 0, this is what I want, oke. Ada tanggal, ada open, ada high, ada low, ada close, ada adjusted close, dan ada volume. Oke, buat teman-teman yang suka main saham, main reksadana mungkin mengerti ya. Oke, tapi kalau teman-teman perhatikan, this is the power of Power Query ya, karena Power Query itu untuk mengolah data yang sedikit advance ya. Kalau teman-teman perhatikan, data ini bersifat descending. Jadi dari data yang tanggal yang paling latest, tanggal 16 Agustus, terus dia mundur. Oke, this is not what I want. Saya nggak mau data yang seperti ini. Saya mau yang data lebih tua dulu, oke, terus makin turun, makin latest. Oke, jadi itu pertama. Dan yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, data harganya ini semua rata kiri. Berarti apa yang kita lihat ya? Yang kita lihat ini kalau data rata kiri, oke. Jadi dia adalah teks, oke. Ini bukan merupakan angka. Jadi kemungkinan akan sulit diolah. Jadi kita perlu ngolah data ini di dalam Power Query, teman-teman, oke. Jadi 2 minggu lalu kita sempat ngomongin Power Query agak sedikit lebih dalam. Sekarang kita agak senggol-senggol dikit, oke. Jadi bukan load, tapi saya mau transform data. Oke, saya akan pilih transform data. Kemudian kita akan dibawa ke dalam Power Query Environment. Oke, ini adalah tampilan Power Query. Kalau teman-teman lihat di atas, namanya Power Query Editor. Oke, jangan terintimidasi karena Power Query memang nggak nggak umum dilihat gitu ya. But it's no problem. Saya akan cuma tunjukin step by step, very simple. Karena tujuan saya nomor 1, saya mau bikin ini menjadi ascending. Oke, jadi ini di highlight nih udah warna hijau ya. Jadi saya akan klik di atas nih dan saya akan pilih menjadi ascending, dan sekarang perhatikan ini jadi bulan Maret. Oke, 16 Maret, 17 Maret, 18 Maret dan seterusnya. Dan dia rata kanan ya. Rata kanan berarti dia adalah number. Sedangkan sisanya ini dari open, dan saya akan press shift untuk nge-highlight kolom sampai yang terakhir, kolom volume. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini mungkin karena settingan saya antara titik dan koma terbalik gitu ya. Jadi dia berpikir ini adalah teks. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam Power Query?
kita bisa nge-replace sama seperti di Excel ya, dengan Ctrl H kita bisa nge-replace. Jadi saya cukup klik kanan karena kolomnya sudah ter-highlight, oke. Saya klik kanan dan saya pilih replace value. Oke, replace value apa nih yang perlu kita replace ya? Yang pertama, karena ini adalah angka, saya nggak perlu tanda koma sebagai ribuan separator. Jadi saya akan mengganti koma-koma ini nih, ya koma yang ada di sini dengan apa? Dengan nothing. Tidak menggantikan koma dengan nothing. Jadi komanya kita hapus, oke? Jadi teman-teman perhatikan di sini ada 6,992,4. Kalau saya klik OK, yang terjadi adalah komanya hilang. Oke, that's number one. Dan settingan komputer saya decimal point itu adalah koma. Jadi langkah selanjutnya yaitu adalah lagi-lagi kita ulang nge-replace value, tapi replace apa nih? Replace titik nih, yang titik yang sebagai decimal point ya. Saya akan menggunakan value to find adalah titik, replace with comma. Oke, kali ini saya akan nge-replace with comma. Mungkin teman-teman sering melakukan ini dalam Excel. Oke, ganti koma dengan yang lain. Oke, terus ganti titik dengan koma, kemudian ganti yang lain dengan titik gitu ya. Kita ngelakuin hal yang sama tapi di Power Query Editor. Oke. Jadi saya akan klik OK di sini dan sekarang perhatikan teman-teman, komanya sudah muncul, oke. Tapi dia masih rata kiri, masih berupa teks. Dan dalam Power Query di bagian atas nih, data type-nya kita tinggal ganti menjadi decimal number. Oke. Decimal number and it's done. Oke. This is what I want. Oke, ini yang saya mau. Tanggalnya sudah ascending, makin lama makin naik, ascending. Dan open, high, low, close-nya semua sudah menjadi number dan semua menjadi rata kanan. Oke, good ya. Jadi sekarang saya tinggal ke kiri. Saya tinggal ke kiri atas. Saya akan pilih close and load to. Oke, saya akan close Power Editor dan load kemana nih? Load to. Oke, sebentar dia akan agak sedikit processing. Oke. Oke, kita mau di existing worksheet dan saya pilih di A1. Oke, saya klik OK. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Oke, sebentar lagi getting data. Oke, mungkin karena rame banyak orang ya. Dan dengan begitu aja kita bisa mengambil data IHSG dari tanggal 16 Maret sampai terakhir nih di tanggal 16 Agustus, which is yesterday ya. Hari ini tutup, jadi nggak ada penutupan. Oke, that's good. Kita udah punya datanya nih. Oke, jadi kita nggak perlu tulisin satu-satu dari web, copy manual gitu. Dengan Power Query bisa banget dapat data mentah dari web dan kita olah sesuai yang kita mau. Oke, namanya kita transform. Dan karena datanya panjang, teman-teman, saya freeze paint, oke, supaya nanti kalau kita scroll down, data di atas nggak hilang. Saya akan highlight di baris ke-6, kemudian saya pilih view. Dan saya pilih freeze paint, saya freeze paint di sini. Jadi kalau saya scroll down, bagian baris ke-1 dan ke-5 tetap muncul, tetap kelihatan. Oke, ini adalah konsep yang namanya freeze paint. Oke, now lanjut. Oke, sekarang database sudah dapat. Sekarang kita mau analisa, kita mau ngolah datanya. Oke, yang pertama saya mau dapat harga terakhir yang ada di sini. Oke, jadi kalau kita scroll down. Oke, saya tertarik dengan kolom E, yaitu harga penutupan close dan harganya di sini 7133,45. Oke, gimana caranya supaya dapat angka itu? Oke, dan besok nih kalau ada angka baru dia akan terupdate terus-menerus. Oke, dan kita bisa menggunakan rumus yang namanya rumus offset. Oke, offset. Oke, nah offsetnya agak intimidating ya karena ada 5 argumen, oke, dan kadang pengertiannya juga agak sedikit menyulitkan. Jadi kita akan pelan-pelan kita bahas, oke. Offset itu, oke, intinya kita mulai dari sebuah referensi. Kita punya anchornya dulu nih, anchornya, oke. Jadi misalnya saya tertarik buat dapat angka terakhir di kolom E. Jadi saya akan mulai misalnya dari S1 gitu ya, dari sini. Dan karena ini berbentuk tabel, namanya bukan S1, tapi namanya sesuai structured reference. Ya. Buat teman-teman yang ikut webinar beberapa waktu lalu, kita bahas banget nih yang namanya structured reference. Oke, ini kita mulai dari ini, dari headers namanya close asterisk. Oke, kemudian saya buat titik koma. Row-nya, kita mau dia turun berapa kali nih? Kita mau dia turun berapa kali? Kebetulan dia ada di 101. Jadi teman-teman kalau hitung ya, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus sampai ke bawah, kita mau turun sebetulnya 100 kali. Oke, 100 kali turunnya.
Oke, jadi rows ini adalah dari reference point kita mau turun berapa kali. Oke, sebentar ya, saya kasih space dulu. Tapi pengertian offset itu seperti ini. Oke, pengertian offset itu pergerakan dari referensi ini ya dalam Excel itu kalau turun ke bawah itu adalah positif, kalau ke kanan juga positif. Tapi kalau kita mau naik nih, itu menjadi negatif, dan kalau ke kiri menjadi negatif. Misalnya saya mau pindah dari E1 ke F1, itu berarti ke kanan ya, ke kanan berarti itu adalah positif. Kita pindah ke kanan by satu sel. Tapi kalau kita pindah dari E1 dari sini ke D1, which is going to the left, oke, kita mau tulisnya sebagai angka negatif. Oke, gitu ya. Oke, itu konsep awal. Jadi saya hilangkan space-nya supaya kita gabung lagi di rumusnya. Row-nya, rumus yang paling cocok nih buat bikin supaya datanya selalu otomatis terupdate kalau ada data baru, itu adalah counter. Oke, bukan count, karena count hanya menghitung angka, tapi counter, perhatikan di sini, counts the number of cells in a range that are not empty. Selama di sel ini kosong, selama sel ini tidak kosong, dia akan menghitung. Ini akan saya lakukan, saya akan counter, dan saya akan highlight semua sel E. Oke, semua sel E akan saya highlight, oke, dan dia akan menghitung apa yang ada di count di sel di kolom E. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, saya akan blok di sini dan saya press F9 buat ngintip. Yang terjadi adalah dia akan kasih 101. Nah, oke, this is the trick. Karena kita mulai dari E1 ya. Dan tadi kita bilang kalau kita hitung dia turunnya dari baris ke-1 ke 101, sebetulnya dia harus turun 100 kali, bukan 101. Kenapa ini 101? Karena dia menghitung title-nya, menghitung judul. Jadi triknya adalah kita harus mengurangi ini dengan 1. Supaya sekarang ini menjadi, kalau saya F9 kan, 100. Jadi apa yang kita lakukan? Excel, mulai ya dari sini, dari S1 yang judulnya close, turun ke bawah selama 100 sel. Dalam positif ya, karena tadi ke bawah kita mau positif. Oke, itu yang kita bilang dari row ini, columns. Oke, kolomnya, kolom kita nggak kemana-mana, jadi kosong aja. Karena kita cuma berada di sini. Jadi dari S1 kita minta Excel turun 100 sel sampai dia ketemu di sel terakhir di sini. Tapi nggak usah ke kiri, nggak usah ke kanan, karena saya memang tertarik hanya di kolom E. Makanya ini menjadi 0. Oke. Height dan width ini adalah tinggi dan lebar sel yang mau kita ambil. Oke. Tapi defaultnya dia akan selalu mengikuti default referensi. Jadi kalau referensinya adalah S1, S1 itu panjangnya, tingginya 1, lebarnya juga 1 sel. Oke. Dan dalam hal kali ini saya mau ambil last day, which is only 1 sel. Jadi dengan kata lain kita nggak perlu isi ya, karena kita tahu itu adalah 1 sel. Oke. Jadi kalau saya dapat offset seperti ini, kalau saya enter nih teman-teman, oke, dia akan menghasilkan 7133,45, which is exactly the last day. Oke, jadi apa yang terjadi kalau misalnya nih saya tambahin ya teman-teman ya, dan ini table ya, jadi dia akan otomatis bertambah ya. Saya tambahkan di sini, oke, saya tambahkan di sini, saya tulis misalnya hari ini anggaplah ada penutupan, oke, kemudian anggaplah saya akan ambil data random nih di sini ya, dan saya paste ke sini, oke. Teman-teman perhatikan angka 7133,45 ini, oke, saya paste dan dia akan otomatis berubah menjadi 7093. Why? Kenapa? Karena is because of the counter. Ini karena countanya. Karena countanya bertambah. Jadi dia ikutan turun ke bawah. Jadi dia bilang ke Excel, Excel sekarang turun ke bawah sebanyak 101 sel karena sekarang ada sel tambahan. Oke, that's the beauty. Oke. Jadi begitu caranya supaya kita bisa dapat angka terakhir secara otomatis. Jadi kalau ada penambahan kita bisa terus tarik angka terakhirnya. Oke. Gitu ya. Jadi ini saya delete lagi. Oke. Jadi dia sekarang balik lagi ke 7.133,45, which is closing IHSG kemarin 16 Agustus. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau saya mau cari average of 3 days? Oke, average of 3 days. Berarti artinya saya mau mengambil 3 angka ini nih. Sorry di sini ya, 3 angka ini ya. Oke. Dan kalau teman-teman lihat kursor saya di bawah, average-nya adalah 7118,67. Saya mau dapat average ini. Oke, lagi-lagi kita akan menggunakan rumus
offset. Oke. Dan untuk simplify, saya akan copy exactly the same formula dari atas. Oke. Escape. Saya double klik di sini dan saya paste rumusnya. Oke. Rumusnya exactly the same. Kalau saya enter, saya masih dapat angka yang sama. Tapi bukan itu yang kita mau. Sekarang kita mau memainkan argumen yang keempat dan yang kelima. Oke. Dalam hal ini kalau teman-teman perhatikan tadi ya, kita height-nya nggak kita isi karena kita cuma mau satu sel tingginya dan satu sel lebarnya. Tapi kali ini kalau saya mau ngambil 3 sel, oke, jadi kita bilang ke Excel mulai dari S1, kamu turun ya 100 sampai ke bawah nih, 100 kali sampai dapat ke bawah. Terus habis itu kita mau ngambil dimensinya sekarang 3 sel karena saya mau ngambil 3 hari terakhir. Oke. Jadi bayangin sekarang kita mau ngambil 3 sel ke atas, berarti height-nya sekarang itu adalah -3. Kenapa -3? Karena tadi ya, kalau kita naik ke atas dia menjadi negatif. Oke, dia menjadi negatif. Sedangkan width-nya kita bisa isi sama karena width-nya masih satu lebar, satu kolom doang. Oke, kita akan isi 1. Oke, kalau saya enter teman-teman, yang terjadi adalah akan ada spill. Oke, remember di sini ya 7129, 7093, 7133. Di sini akan terjadi spill karena di dalam Excel 365 ini adalah dibilang array gitu ya, jawabannya ada 3 dan dia akan nge-spill. Tapi bukan ini yang kita mau ya. 3 ini betul, 3 ini adalah data 3 hari terakhir, tapi yang kita mau adalah average dari 3 data ini. Jadi sangat simpel teman-teman. Kita tinggal bungkus rumus offset ini dengan rumus average. Oke, rumus average. Average apa? Ini semua kita average nih. Oke, ini kalau saya highlight dan kita intip dengan F9, itu adalah 3 angka terakhir tadi tuh. Oke, kita undo dengan Ctrl Z. Dan sekarang saya tinggal kurung tutup, enter, spill-nya hilang, dan sekarang saya mendapatkan average yang kita mau. Average last 3 days, 7.118,67. Oke, simple ya. Oke, hopefully simple. Oke, semoga bisa dimengerti. Jadi sekarang yang saya lakukan, saya akan copy ini semua. Oke, dan saya akan copy paste di sini lagi. Dan sekarang saya tinggal mengganti -7, teman-teman. Karena kita mau cari last 7 days. Oke, dan saya akan klik enter dan saya akan dapatkan 7113,194. Kita double check ya. Kita double check 7 hari terakhir di sini. Jawaban average di kursor saya adalah 7113,194, which is exactly the answer. Oke. Jadi ini fitur keren banget teman-teman, buat teman-teman yang suka banget ikutin trading saham, oke, nggak harus IISG. Kalau teman-teman trading perusahaan tertentu, bisa banget download datanya dengan Power Query dan bikin analisa simple seperti ini dalam Excel. Oke, jadi teman-teman bahkan bisa dikombinasi dengan conditional formatting buat tahu apakah dia naik, apa dia turun gitu ya. Tapi bisa banget kita pakai offset supaya database yang terus terupdate kita bisa ambil datanya terus-menerus.